Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur di antaranya. Kebakaran rumah di Jombang, penghuni selamat karena diteriaki warga saat terlelap tidur. Puluhan makanan minuman kadaluarsa dan berjamur ditemukan di Pamekasan. Kreativitas penyandang disabilitas di Jombang, sulap bambu menjadi mainan anak tradisional. Saudara, rumah di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang ludes dilalap api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Saat peristiwa kebakaran, seluruh penghuni rumah sedang terlelap tidur. Api menghanguskan seluruh bagian atap rumah berukuran 5 kali 13 meter milik Muhammad Wahid di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Saat kejadian, kelima penghuni rumah sedang tidur. Teriakan para tetangga membuat kelima penghuni bangun dan menyelamatkan diri, sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Besarnya kobaran api membuat seluruh bangunan dalam waktu singkat hangus tak tersisa. Meski warga sudah berusaha memadamkan dengan bergotong royong menggunakan alat seadanya, namun tidak membuahkan hasil. Akibat kebakaran, perabot dan seluruh surat berharga ludes terbakar. Sementara menurut Kepala Dusun Kebon Dalem, kebakaran diduga akibat korsleting listrik di atas plafon karena warga melihat api pertama kali muncul dari atap. Waktu saya sedang tidur semua dipindah ke tetangga, karena saya suruh keluar semua biar selamat. Terus ada siapa saja di dalam tadi? Di dalam rumah ada satu keluarga, 5 orang. Saya, mamanya, sama anak-anak, 3 orang anak saya. Ada yang luka apa tidak, Pak? Alhamdulillah tidak ada yang luka. Pak, ini yang terbakar apa saja, Pak? Semua perabotan hancur semua. Kayak surat-surat ijazah, surat tanah, sama BPKB itu terbakar semua. Kerugian akibat kebakaran pemilik rumah diperkirakan merugi hingga puluhan juta rupiah. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Sementara itu, saudara, rumah di Jalan Kertajaya, Surabaya ludes terbakar. Saat kejadian, pemilik tidak berada di rumahnya. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena rumah banyak terdapat barang bekas yang mudah terbakar. Rumah milik Sintawati berusia 75 tahun di Jalan Kertajaya 138 Surabaya terbakar Minggu siang. Api dengan cepat membakar seluruh bagian rumah. 14 unit mobil damkar dari Pemkot Surabaya dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak merembet ke rumah atau bangunan lain. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran di rumah tersebut banyak barang bekas yang mudah terbakar. Saat kejadian, pemilik rumah tidak berada di tempat karena sedang berada di rumah anaknya di Jalan Semelowaru, Surabaya. Diduga kebakaran berawal dari korsleting aliran listrik. Jadi sangat cepat sekali. Cuma api sudah sangat besar dari kiriman video teman-teman ya. Nah, kita dapat info kalau ada penghuni di dalam ya, 2 orang kakek nenek usia 75-an, infonya masih di dalam. Nah, kita coba untuk mengeluarkan mengevakuasi beliau ya. Jadi pintu harmoni troli sudah bisa kita buka, cuma rumahnya penuh dengan barang, mulai lantai 1 sampai atap ini penuh barang, bukan barang berharga ya. Teman-teman bisa lihat itu barang rongsokan, itu mengganggu. Teman-teman mau evakuasi, memastikan ada penghuninya atau enggak, ini yang kita fokus awal di situ ya. Karena kita pastikan arah jam 3, 9, 12 ini bangunan tinggi, nggak mungkin merembet. Kita hanya fokus ngeblok dulu ya sambil nyisir korban. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran rumah ini, namun akses jalan di kawasan Kertajaya, Surabaya sempat ditutup total guna kelancaran proses pemadaman. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, tak ada angin, tak ada hujan, atap bangunan sekolah menengah pertama negeri SMP di Kabupaten Tuban ambruk.
Ruangan yang dibangun tahun 2003 itu sebelumnya difungsikan sebagai ruang guru. Namun setelah ada tanda-tanda kerusakan, para guru terpaksa dipindah ke ruangan lain. Atap bangunan sekolah menengah pertama negeri 1 Kecamatan Senori Kabupaten Tuban ambruk. Peristiwa terjadi pada Jumat bersamaan jam pelajaran ekstrakurikuler bola voli di lapangan. Saat bangunan ambruk sempat membuat panik siswa dan guru karena seperti terjadi gempa. Menurut keterangan Kepala Sekolah Muhammad Mas'ud, ruangan tersebut dibangun tahun 2003 dan sebelumnya difungsikan sebagai ruang guru. Namun tanda-tanda kerusakan terlihat pada bulan Maret 2024 lalu. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seluruh guru terpaksa dipindahkan ke ruangan lainnya. Pihak sekolah mengaku sudah mengajukan perbaikan ruangan tersebut ke dinas terkait. Menurut informasi dari teman, kan waktu itu jam 2 sekolah sudah tutup, sudah pulang anak pulang, guru pulang, jam selesai. Kemudian ada teman yang kegiatan ekstrakurikuler, bola voli, jam 2 perkiraan infonya jam 2 ada tanda-tanda rubuh. Nah, jam 2. Kemudian maghrib info dari teman juga, maghrib itu sudah ada berat, jadi untungnya semakin berat sampai dengan pagi hari. Usai kejadian, pihak sekolah mengangkat puing-puing bangunan yang ambruk, juga menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dipakai. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Puluhan makanan minuman kadaluarsa dan berjamur ditemukan di Pamekasan. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.